Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmia pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang listrik statis bagian yang pertama, yaitu tentang gaya listrik atau gaya Coulomb. Oke, kita langsung saja pada materi. Di sini gaya listrik atau gaya Coulomb itu adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang dimiliki oleh dua muatan yang terletak pada jarak tertentu. Nah, menurut Bapak Coulomb di sini gaya listrik besarnya sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua muatan tersebut. Perhatikan gambar yang berikut ini. Saya memiliki dua muatan, yaitu yang pertama muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif yang terletak pada jarak r. Nah, maka pada kedua muatan ini akan terjadi gaya listrik, yaitu gaya tarik-menarik, karena jenis muatannya adalah berbeda. Nah, arah gaya yang dihasilkan di sini, arah gaya yang dihasilkan oleh kedua muatan ini adalah saling menuju kedua muatan tersebut. Jadi ini gambarnya adalah tarik-menarik. Nah, jika kedua muatan ini adalah berbeda jenis, maka arah gaya yang dihasilkan adalah saling menjauhi. Berapa besar gaya yang dihasilkan oleh kedua muatan yang berjarak r, maka besarnya gaya yang dihasilkan sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K di sini adalah konstanta yang besarnya adalah 1/4 kali Pi per E0. Kalau kita masukkan Pi-nya adalah 3,14, kemudian E0 nya kita masukkan 8,85 kali 10 pangkat min 12, maka kita akan mendapatkan nilai konstanta umum di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Oke. Nah, di sini adalah F gaya dengan satuannya Newton, Q muatan satuannya Coulomb, R jarak antara dua muatan satuannya meter, dan E0 adalah permitivitas listrik atau tingkat kelistrikan dari suatu bahan, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton kali meter kuadrat. Nah, ini kalau gaya pada dua muatan. Bagaimana jika ada lebih dari dua muatan? Oke, jika terdapat lebih dari dua muatan, maka kita mengikuti aturan vektor dalam perhitungannya. Kenapa? Karena gaya adalah besaran vektor. Ada 4 hal yang perlu kalian pahami untuk belajar tentang gaya listrik yang terdiri dari lebih dari dua muatan. Yang pertama di sini adalah ada 3 buah muatan yang saya gambarkan di sini. Yang pertama adalah muatan positif, yang kedua muatan positif, yang ketiga adalah muatan negatif. Kemudian pada muatan 1 dan muatan 2 di sini memiliki jarak R12. Kemudian pada muatan 2 dan 3 di sini adalah R23. Nah, sekarang kita disuruh mencari kira-kira contoh ini ya. Kalau misalkan berapa gaya total yang dimiliki oleh muatan yang kedua, maka kita harus menambahkan gaya-gaya yang bekerja pada muatan yang kedua. Artinya berarti muatan kedua ini akan tolak menolak dengan muatan satu karena dia sejenis, dan tetapi dengan muatan 3 adalah tarik menarik karena muatannya berbeda jenis. Nah, kita gambarkan di sini muatan 2 dengan muatan 1 itu adalah tolak menolak, maka arah gayanya akan menjauhi ke kanan. Kita gambarkan di sini arah ke kanan yaitu F12, yaitu muatan 2 akibat muatan 1. Kemudian gaya F2 akibat muatan 3 karena di sini tarik menarik, maka arah gayanya adalah menuju muatan yang ketiga. Nah, di sini ini adalah F23 karena tarik menarik. Nah, berapa besar gaya total pada muatan 2? Maka F totalnya sama dengan F12 ditambah F23. Karena apa? Karena di sini adalah searah. Nah, besarnya F12 di sini kita menganut hukum Coulomb tadi, yaitu F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat, dan F23 sama dengan K Q2 Q3 dibagi R23 kuadrat.
ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah di sini juga ada 3 muatan dengan muatan 1 jenisnya positif, muatan 2 negatif, muatan 3 positif. Jaraknya di sini untuk 12 adalah R12, untuk 23 jaraknya adalah R23. Nah, sekarang bagaimana gaya total di muatan 2? Tetap kita gambarkan arah gayanya sehingga kita bisa menentukan untuk gaya totalnya. Untuk muatan 2 dengan muatan 1, karena tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik menarik sehingga arah gaya yang dihasilkan di muatan 2 adalah menuju muatan 1 atau ke kiri. Nah, untuk 23 juga demikian, karena di sini tidak sejenis maka akan tarik menarik sehingga arah gaya yang dihasilkan adalah menuju ke 3. Nah, F23. Nah, berapa gaya total di muatan 2? Maka di sini karena bertolak belakang ya gayanya yang dihasilkan, maka F2 sama dengan F23 dikurangi F12. Kenapa kok F23 positif, F12 nya negatif? Kita berasumsi pada koordinat ya. Jadi kalau ke kanan adalah sumbu X positif, ke kiri sumbu X negatif. Oke. Nah, sekarang ini untuk gaya-gaya yang dihasilkan adalah searah dan berlawanan arah. Bagaimana untuk gaya-gaya yang membentuk sudut? Nah, perhatikan poin yang ketiga. Nah, kita gambarkan di sini ada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Muatan 1 positif jenisnya, muatan 2 negatif, muatan 3 positif. Oke, jaraknya di sini untuk muatan 1 dan 2 R12, kemudian muatan 23 R23. Kita gambarkan arah gayanya min plus di sini tarik menarik berarti ke atas F12, kemudian untuk muatan 2 dan 3 juga tarik menarik di sini F23. Oke. Nah, bagaimana dengan resultannya? Karena di sini membentuk sudut apa ini ya? 90 derajat atau saling tegak lurus, maka kita akan membuat garis bantu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, seperti ini. Ini untuk materinya adalah materi vektor ya, kelas 10. Kalian bisa membuka di YouTube channel kami untuk materi vektor. Nah, ini adalah resultan yang dihasilkan F2. Maka besar F2 karena di sini sudutnya 90, maka kita menggunakan aturan Pythagoras ya. Nah, yang keempat, bagaimana kalau sudutnya tidak 90 derajat? Nah, ini. Yang keempat, sama di sini ada 3 buah muatan yang saya gambarkan, ada muatan 1 positif, muatan 2 negatif, muatan 3 positif. Untuk jaraknya di sini adalah R12, untuk ini jaraknya adalah R23. Tetap kita gambarkan arah gaya yang dihasilkan di sini, karena min plus berarti tarik menarik arah ke atas, kemudian ini min plus juga tarik menarik berarti arahnya ke kanan. Tetap kita buat garis bantu di sini. Nah, ini adalah garis bantunya, maka ini adalah resultan yang dihasilkan untuk F2. Karena sudutnya tidak 90 derajat, maka kita menggunakan aturan kosinus, yaitu F2 sama dengan akar F12 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 F12 F23 cos theta ya. Nah, jika kalian belum memahami, kalian bisa mengulangi untuk materi ini dari slide yang pertama sampai slide yang keempat ini ya. Oke, sehingga kalian bisa memahami. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya berikan contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi diletakkan muatan masing-masing seperti pada gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambarnya di sini ada segitiga ABC. Pada segitiga ABC ini diletakkan muatan Q1 pada titik A yaitu positif 8 mikrokulum. Kemudian pada titik B diletakkan muatan Q2 positif 16 mikrokulum, dan di muatan di titik C ada muatan yang ketiga yaitu negatif 8 mikrokulum. Untuk panjang sisi dari segitiga itu adalah 4 meter. Kita disuruh mencari, tentukan besar gaya listrik total di titik B. Nah, kita lihat kalau segitiga sama sisi di sini sudutnya adalah sama di masing-masing sudut, yaitu 60 derajat. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita gambarkan lagi untuk gambar segitiganya. Nah,
Yang dicari adalah di titik B, maka kita gambarkan gaya yang bekerja pada titik B pada muatan Q2 yaitu positif 16 mikrokulum. Kita gambarkan di sini untuk B adalah berinteraksi dengan titik A. Di sini muatan Q2 dengan Q1 positif berarti tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti arah gayanya akan menjauhi. Jadi segaris ya dengan garisnya. Di sini kita buat arah gayanya. Nah, ini segaris dengan garis AB. Ya. Ini biasanya adalah F12, muatan 1 dan muatan 2. Kemudian untuk gaya dari muatan Q2 dan Q3 positif negatif, maka tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti arah gayanya menuju C2. Nah, menuju C. Ini adalah F23, segaris juga. Nah, besarnya sudutnya berapa? Di sini karena ini 60, sudut segitiganya 60, sudut lurus 180, maka 180 dikurangi 60. Maka hasilnya adalah 120 untuk sudutnya. Nah, untuk resultannya kita pakai garis bantu vertikal dan horizontal. Nah, kita tarik garis, maka di sini adalah F2. Nah, F2 karena sudutnya 120, maka kita menggunakan aturan kosinus ya. Tapi sebelumnya kita akan menghitung besar F12 dan F23 terlebih dulu. Besar F12 sama dengan Q1 ya, kali Q2 dibagi R12 kuadrat. K-nya kita masukkan konstanta tadi ya, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 nya adalah 8 mikrokulum, berarti 8 kali 10 pangkat min 6, jadi 1 mikrokulum sama dengan 10 pangkat min 6 kulum ya. Q2 nya 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi R12 kuadrat adalah 4 kuadrat. Nah, ini kita coret 16 dengan 4 kuadrat, maka tinggal 9 kali 8 adalah 72 kali 10 pangkat min 3. Atau kita tuliskan 7,2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, sekarang untuk F23 di sini sama dengan K, Q2 Q3 dikalikan R23 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q2 nya adalah 16 mikrokulum, 16 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q3 nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kuadrat. Nah, ini kita coret juga 16 dengan 4, ketemunya adalah 72 kali 10 pangkat min 3 atau 7,2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan pada aturan kosinus karena kita sudah punya nilai F12 dan F23. Maka F2 sama dengan akar F12 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 kali F12 kali F23 cos theta. Oke, kita lanjutkan. Di sini F12 itu hasilnya sama dengan F23 yaitu 7,2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, untuk mempermudah perhitungan ya, maka kita misalkan saja di sini. Dimisalkan jika F12 sama dengan F23 sama dengan A. Nah, ini untuk mempermudah saja, maka kita masukkan di rumusan tadi. F2 sama dengan di sini F12 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 F12 F23 cos theta. Kita masukkan F12 nya A kuadrat plus A kuadrat plus 2A kali A cos 120 derajat. Maka A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat ditambah 2 kali AA berarti 2A kuadrat dikalikan cos 120 adalah minus setengah. Nah, maka hasilnya adalah akar 2A kuadrat min A kuadrat. Hasilnya adalah akar A kuadrat, sehingga F2 untuk resultannya adalah A Newton. Nah, karena A sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 2, maka F2 adalah 7,2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, cara ini hanya untuk mempermudah perhitungan saja ya. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, ada dua muatan A minus 9 mikrokulum, kemudian B 4, positif 4 mikrokulum ya, berada pada garis lurus yang berjarak 1 cm satu dengan yang lain, di mana kita harus meletakkan muatan C yang besarnya minus 1 mikrokulum agar gaya total di muatan C sama dengan 0. Oke, kita gambarkan dulu yang pertama.
biar untuk mempermudah ya, karena kita butuh arah gayanya di sini ya. Muatan A, nah di sini kita gambarkan muatan A adalah negatif 9 mikrokulum. Kemudian muatan B di sini positif 4 mikrokulum, berada pada jarak 3 cm satu dengan yang lain. Oke ya. Nah sekarang di mana kita harus meletakkan titik C? Nah, supaya gaya total di muatan C sama dengan 0, maka perhatikan aturan berikut. Nah di sini untuk menentukan letak titik C agar gaya di titik C itu sama dengan 0, maka kita yang pertama adalah kita lihat dulu jenis muatan dari A dan B. Nah kita jenis. Yang kedua, jika muatannya sejenis, maka letak titik C berada di antaranya, berarti di antara kedua ya. Yang ketiga, jika muatannya tidak sejenis, maka letak titik C adalah di luar, di dekat muatan yang nilainya kecil. Oke, sekarang kita lihat muatan A dan muatan B itu adalah tidak sejenis, berarti titik C berada di luar, di kanannya B atau di kirinya A. Di mana? Di dekat muatan yang nilainya kecil. Sekarang kita lihat 9 dan 4. Yang lebih kecil adalah 4. Kita tidak menghiraukan minus dan plus, karena minus dan plus ini adalah jenis muatan, tidak kita masukkan dalam perhitungan ya. Jadi hanya menunjukkan jenis muatan saja untuk min dan plus ya. Jadi kita letakkan di dekat muatan yang kecil. Muatan yang kecil adalah 4, maka kita letakkan di dekat muatan B. Nah di sebelah kanannya B. Jaraknya berapa? Kita tidak tahu, kita kasih X. Nah maka kita, karena muatan di titik C adalah negatif, maka kita gambarkan arah gayanya di sini. C dengan A, min berarti tolak menolak. Oh ini C dengan B dulu, C dengan B, min plus berarti tarik menarik. Nah ini ada FBC. Kemudian C dengan A di sini tolak menolak, berarti menjauhi. Di sini ada FCA. Nah sehingga muatan di C atau gaya total di C, FC sama dengan FCA min FCB. Oke, lanjut. Nah, di sini FC yang diinginkan sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan FCA min FCB, maka FCA sama dengan FCB. Harus sama. Oke, kita masukkan di sini FCA sama dengan FCB, berarti KC per kali KA per RCA kuadrat sama dengan K QB kali QC per RBC kuadrat. Nah ini kita coret dulu K nya, kemudian QC nya kita coret. Oke, sehingga tinggal QA per RCA kuadrat sama dengan QB per RCB kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. QA per RCA kuadrat sama dengan QB per RCB kuadrat 9 per 3 plus X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Nah untuk mempermudah perhitungan kita akarkan saja, karena di sini bisa ya kita akarkan langsung menjadi akar 9 per 3 plus X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Hasilnya adalah 3 per 3 plus X sama dengan 2 per X. Kita kalikan silang menjadi 3x sama dengan 2 kali 3 plus x. 3x sama dengan 2 kali 3 6. 2 kali x adalah 2x. Maka ini kesini menjadi x nya sama dengan 6 cm. Oke, untuk yang terakhir di sini latihan soal. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah persegi dengan sisinya adalah 2 cm. Kemudian di titik sudut masing-masing titik sudut persegi ini ya, A, B, C, D diletakkan muatan di sini positif 4 mikrokulum, negatif 4 mikrokulum, negatif 4 mikrokulum dan positif 4 mikrokulum. Oke, tentukan gaya listrik total pada titik O atau di pusat diagonalnya. Oke, ini yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian mudah memahaminya. Kalian bisa mengulang-ulang materi ini dari depan supaya kalian bisa mudah ya untuk memahami materi ini. Oke, ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.